Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya dari Kitabul Ilm. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba muballighin aw amin sami'in. Bab keterangan tentang omongan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berapa banyak orang atau sedikit orang yang keadaannya pihak penyampai lebih mengerti daripada pihak pendengar. Hadis ke-61 An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakrah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau telah menyatakan, qa'ada alaihi salam ala ba'irihi, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas ontanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi, dan salah seorang memegang tali kendali onta beliau, yakni menuntunnya. Tsumma qala ayyu yaumin hada, kemudian beliau menyatakan, hari apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmih, maka kami pun diam sampai kami menyangka bahwa beliau akan memberi nama untuk hari itu bukan dengan namanya. Qala alaysa yauman nahri, kemudian beliau menyatakan, bukankah hari ini adalah hari penyembelihan kurban? Qulna bala, kami pun menyatakan bahkan memang demikian. Qala fa ayyu syahrin hadha, kemudian beliau tanya, ini bulan apa? Fasakatna, kami pun diam. Hatta dhananna, sampai kami menyangka, annahu sayusammihi bi ghairi ismih, bahwasanya beliau akan memberi nama dengan selain nama yang biasanya. Alaysa faqala alaysa bidil hijjah, kemudian beliau menyatakan, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami menyatakan bahkan memang demikian ya Rasulullah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun, maka sesungguhnya, kata Nabi, darah-darah kalian,
harta-harta kalian kaum muslimin, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram, telah diharamkan di antara kalian. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, seperti haramnya bulan kalian ini. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram dari 4 bulan haram, dan seperti haramnya negeri kalian ini, Mina adalah salah satu dari baladillahil haram. Liyuballighi syahidul ghaibah. Kemudian Nabi mengatakan, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan pesanku ini kepada yang ghaib, kepada yang tidak hadir di sini. Fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa aw'alahu minhu. Karena bisa jadi orang yang hadir di sini akan menyampaikan ilmu ini, berita ini, kepada orang yang lebih mengerti daripada si yang hadir yang menyampaikan beritaku ini. Ini adalah khutbah beliau di Mina. Diharamkannya darah kaum muslimin, yaitu tidak boleh dicucurkan. Muslimin tidak boleh dilukai atau dibunuh. Sesama kaum muslimin tidak boleh saling melukai dan tidak boleh pula saling membunuh. Juga diharamkannya kehormatan kaum muslimin atas sesama muslimin. Maknanya sesama muslimin tidak boleh saling melanggar kehormatan saudaranya. Haramnya darah muslimin dan kehormatan muslimin itu seperti kehormatan bulan haram dan tanah haram, kata Nabi. Yang dianggap juga penting di dalam kaitannya dengan kitabul ilm, kaitannya dengan ilmu di sini, ialah pernyataan Nabi bahwa bisa jadi yang menyampaikan, bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu itu dengan yang menerima ilmu itu, kadang-kadang yang menerima ilmu lebih mengerti daripada yang menyampaikan ilmu tersebut. Ilmu itu bisa jadi sampai kepada orang yang kadang-kadang lebih mengerti dari pihak si penyampai ilmu. Maka pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibicarakan oleh para ulama. Apakah mungkin ada dari kalangan tabi'in lebih mengerti ilmu daripada kalangan sahabat? Kemungkinan yang pertama ini
tertutup sama sekali kemungkinannya. Karena para sahabat itu yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang langsung memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi mungkin bisa terjadi kalau itu di kalangan para sahabat sendiri. Seperti Abu Hurairah, ini sahabat Nabi, meriwayatkan hadis yang terbanyak, hadis Nabi. Walaupun Abu Hurairah itu baru masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Tetapi Abu Hurairah mendapatkan riwayat dari kalangan para sahabat Nabi sendiri, dari Nabi. Jadi banyak para sahabat Nabi yang menyampaikan ilmu kepada Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah lebih paham daripada para sahabat Nabi yang lainnya dalam hal penyampaian ilmu. Lebih kuat hafalannya dan lebih banyak hafalannya. Yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang sabda Nabi beberapa ribu hadis. Ada yang didengar sendiri oleh Abu Hurairah, ada yang didengar dari para sahabat Nabi yang lain. Nah, kalau kasus seperti ini mungkin karena Abu Hurairah juga hidup bersama Nabi, membuntuti Nabi selama 4 tahun. Adapun antara sahabat Nabi dengan para tabi'in, ini yang tidak memungkinkan para tabi'in itu lebih alim, lebih berilmu daripada kalangan sahabat Nabi. Sebab para tabi'in tidak mengalami masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab selanjutnya, babu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfarru kay la yanfiru. Bab keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum, menjarangkan atau mengambil jarak di dalam menyampaikan nasihat dan ilmu. Jarak waktu antara nasihat satu atau pengajaran yang satu kepada pengajaran yang lain, agar orang tidak lari dari ilmu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati
fil ayyami karahiyatas sa'amati alaina. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi yataqawwaluna, yakni mengambil jarak waktu tertentu dalam memberikan nasihat pada kami atau dalam memberi pembekalan ilmu kepada kami di dalam setiap harinya, karena beliau takut para sahabat ini, karena beliau tidak suka kalau para sahabat ini bosan. Beliau tidak suka kalau kami bosan dengan ilmu. Juga an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan menyulitkan, gembirakanlah orang untuk menerima ilmu, dan jangan membuat orang lari dari ilmu. Perbuatan Nabi dan nasihat Nabi. Perbuatan Nabi memperhatikan waktu-waktu dalam penyampaian ilmu, mau'izah, dan juga sabda Nabi untuk para penyampai ilmu itu memudahkan orang dan jangan membuat sulit. Bagaimana memudahkan orang tidak membuat sulit? Menyampaikan ilmu itu dengan tahapan-tahapannya, sehingga orang itu mudah untuk mencernanya. Jangan mempersulit. Jangan sampai menyampaikan ilmu itu membuat orang menganggap bahwa agama ini sangat sulit. Ilmu yang pertama kali yang dicontohkan untuk kita mencernanya dan memahaminya, mempelajarinya, adalah pengenalan kepada Allah, ilmu tauhid, dan kemudian tentang ibadah, dan selanjutnya tentang muamalah. Orang belum mengerti halal haram, orang belum mengerti tentang siapa Allah, orang belum mengerti tentang apa itu Islam, sudah disampaikan tentang haramnya mencukur jenggot, haramnya musik, haramnya memakai pakaian yang menutup mata kaki. Wah, begitu rupa disampaikan, wah, kalau Islam itu seperti ini, yang ngeri banget, lari. Ya, orang baru belajar Islam, baru ingin sholat, sudah disampaikan kunut itu bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, kalau ini bid'ah, lu semuanya bid'ah lah. Terus yang sunnah mana? Lari orang. Nah, ini namanya mempersulit, yaitu menggambarkan
kepada orang yang belajar Islam itu seolah-olah Islam itu sesuatu yang rumit dan mengerikan, serem gitu. Maka mestinya mudahkan, ya, dimudahkan orang itu, dibikin senang dengan Islam, dengan ilmu ini, dibikin merasa lezat dengan manisnya ilmu, ya, sampai kenal ilmu, kemudian sampai timbul penasaran yang kuat untuk mencintai ilmu, untuk beramal dengan ilmu dan merasa tambah, merasa kurang, sehingga otomatis kalau dia sudah demikian masuklah tahapan-tahapan selanjutnya. Bahkan kalau perlu masuk kepada tahapan tentang ikhtilaful ulama, tentang berbagai permasalahan, dibeberkan, diuraikan pendapat-pendapat dan sebagainya, semua bisa itu semua. Kalau sudah orang itu telah mencapai tahapannya. Jadi kalau orang pemula kemudian langsung dijejeli dengan ikhtilaf para ulama, ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian, mumet ini agama kok ikhtilaf semuanya, lah sudah, lari orang. Jadi kalau untuk tingkat pemula, ya sampaikan yang pokok-pokok yang telah disepakati, atau apa yang kamu sebagai sesuatu yang kamu telah yakini itu benar dari kamu, pilihkan pendapat-pendapat yang benar, sampaikan. Ini. Loh, bagaimana Ustaz kalau ada pendapat demikian? Nanti dulu. Itu nanti dulu. Yang penting sekarang ini kamu pelajari. Tidak semua pertanyaan itu dijawab. Ada pertanyaan yang nakal, ingin loncat dari bab-bab yang ada, bab-bab ilmu. Nah, ini justru yang akan membuat rumitnya orang yang belajar. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, seorang dai, guru ngerti. Nah, ini nih jangan dulu, ini nanti. Jawabannya nanti. Kapan? Nanti kalau babnya sampai. Nah, begitu. Ya. Basyiru wala tunaffiru. Kamu bikin gembira orang. Ya, kamu bikin orang itu senang dengan ilmu. Jangan membuat orang itu lari dari ilmu. Ya. Orang itu dalam keadaan kosong dari ilmu, mungkin dia itu mempunyai pelanggaran-pelanggaran. Kalau kiranya pelanggaran-pelanggaran itu kamu perhitungkan secara manusiawi adalah dalam rangka tahapan untuk memperbaikinya, untuk sementara tidak perlu kamu bicarakan dulu. Orang baru mau belajar, kamu celananya kok musbil gitu, itu haram itu. Kenapa kamu kok mencukur jenggot? Itu haram itu. Ini orang baru mau belajar sudah kayak gini, gitu. Lari. Pada diri orang itu sekian banyak pelanggaran-pelanggaran, sementara biarkan dia. Yang penting belajar dulu, kenal dulu tauhid. Ya, kenal dulu tauhid, sampaikan tauhid sehingga kenal Allah, baru di situ mulai dia mengoreksi diri, kemampuan mengoreksi diri, mengenali kelemahan-kelemahan dirinya. Nah, di situ mulai dia akan bertanya, mulai dia akan mengerti.
Basyiru wa la tunaffiru. Bikin orang senang, jangan bikin orang lari. Pertama, orang diajak ibadah. Ya, karena dia adalah orang baru pertama, ajak ibadah yang ringan-ringan dulu. Jangan baru orang belajar diajak sholat tarawih dari jam 10 malam sampai menjelang sahur. Ya mumet. Bagaimana? Ada ikhwanna miskin. Nah, dia rupanya baru pulang dari Yaman di tempat Syekh Mukbil itu. Kalau sholat tarawih dari sejak setelah taklim jam setengah 10 malam itu sampai jam setengah 4 pagi. Membacanya 45 juz semalam. Nah, dia merasa senang di sana. Nah, ketika pulang dari sana inginnya menerapkan ilmu. Ini yang sunnah. Nah, tidak mengerti ini mad'unya sedemikian lemah. Pulang ke rumah disuruh mimpin sholat taraweh. Iya sudah. Sholat taraweh rakaat terakhir dia assalamualaikum sudah nggak ada orang di belakangnya. Bubar makmumnya. Ya bagaimana nggak bubar sekali baca itu 1,5 juz, 2 juz, bubar makmumnya. Disangkanya makmumnya itu seperti di tempat Syekh Mukbil, para tulabul ilm yang mempunyai semangat ibadah yang demikian kuat. Oh iya, mau dibaca satu Al-Quran pun bisa jadi. Tapi mad'u makmum yang harus dibimbing, harus digembirakan kepada sunnah, kepada ibadah, kepada ilmu. Ini yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai tunafiru, kalian membuat orang lari. Ya, tahan semangat kamu untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan sunnah itu guna membimbing orang supaya cinta kepada ilmu, cinta kepada sunnah. Orang sholat 5 waktunya masih belum lengkap, mau diajak sholat taraweh dari jam setengah 10 malam sampai jam setengah 4 pagi, bagaimana? Sholat wajibnya aja belum lengkap. Ada huwa. Ya, jangan sampai kita tujuannya baik tetapi justru membuat lari orang. Menyampaikan ilmu juga demikian, pertimbangkan keadaan orang itu. Ya, membuat orang itu mempunyai kecintaan kepada Islam karena Islam itu begitu mudahnya. Sampaikan kemudahan-kemudahan dulu. Kalian tahu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah itu dakwah pertama kali di Yaman. Ya Allah, di sebelah utara Yaman Syiah Zaidiyah, di sebelah selatan Yaman Sufi, tarekat Sufia yang ekstrim itu. Beliau masuk ke kampung-kampung Syiah. Kalau berbicara di kampung Syiah tentang bid'ahnya Syiah, ya dibunuh. Sebab orang di sana semuanya memegang AK-47. Iya, dihabisi. Orang masih di atas mimbar. Belum sampai ilmu kepada mereka. Tapi Syekh berbicara di kampung Syiah, di masjid-masjid Syiah, berbicara tentang apa? Tentang keutamaan Ahlul Bait. Ya,
mereka semuanya terbelalak. Berita di luar katanya Syekh Muqbil itu Wahabi dan Wahabi itu adalah anti Ahlul Bait. Tapi kenyataannya begitu hebatnya kecintaan beliau kepada Ahlul Bait. Dibawakan hadis-hadis sahih tentang keutamaan Ahlul Bait. Orang cinta kepada ilmu berubah pandangannya tentang beliau tanpa beliau menyatakan yang bid'ah itu sunnah, yang sunnah itu bid'ah, tanpa beliau menyatakan yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid, tanpa beliau menyatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, tetapi menyatakan yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Tidak membahas dulu tentang perkara bid'ah, membahas tentang sunnah. Kemudian dalam tempo berapa bulan itu kampung berubah menjadi kampung sunnah bihidayatillah. Dan beliau berdakwah di Yaman sampai beliau wafat 17 tahun. Itu berubah Yaman dari utara paling utara sampai selatan paling selatan, berubah total keadaan, bersinar sunnah di seluruh negeri-negeri Yaman. Yaitu tidak membuat orang lari, ya, menyampaikan ilmu tanpa membolak-balikkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tetapi menyampaikan ilmu sesuai dengan keadaan orang, sehingga orang itu cinta kepada ilmu. Ya. Nah, babu man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu. Bab keterangan bahwa siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia itu berilmu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qal, dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Aku ini hanyalah pembagi, sedangkan Allah yang memberi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi. Dan tidak akan hilang dari umat ini satu umat, kelompok yang qa'imatan, yang terus-menerus menegakkan amrillah, agama Allah. La yadurruhum, tidak akan merugikan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya keputusan Allah, yaitu menjelang hari kiamat. Yang dipentingkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah tanda bahwa orang itu dikehendaki kebaikannya oleh Allah, ialah kalau orang itu menjadi faqih, mengerti tentang agama. Ya.
Dan kemudian ini menjadi juga satu ketentuan sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau menerangkan tentang hadis ini bahwa kalau tanda kebaikan seorang itu ialah dijadikan oleh Allah orang itu mengerti tentang agama, maka juga adalah tanda sebaliknya adalah tanda kejelekan seseorang bila orang itu bebal dalam memahami agama, sulit memahami agama. Ya. Rasulullah mengatakan ana qasim, aku yang membagi, wallahu yu'ti, sedangkan Allah yang memberi. Allah memberikan ilmu kepada beliau dan beliau membagikan ilmu kepada semuanya. Allah memberikan zakat kepada beliau dan beliau yang membagikan zakat itu kepada kaum muslimin. Juga dinyatakan di dalam hadis ini orang yang berilmu itu akan terus-menerus ada di umat ini. Qa'imatan ala amrillah. Mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah. Ahlul hadis, mereka yang menyampaikan ilmu kitab was sunnah, dan mereka lah yang paling pantas untuk dikategorikan sebagai orang yang demikian ini tadi, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk terus muncul di umat ini dari generasi ke generasi sampai hari kiamat. Orang-orang yang menyampaikan ilmu dan membela ilmu dan mempelopori untuk pengamalan ilmu itu. Mereka ini terus ada sampai hari kiamat, sampai datangnya keputusan Allah, yaitu sampai bertiupnya angin dari arah Yaman, yang kata Nabi, angin itu selembut sutra dan wangi seperti wanginya minyak wangi misik. Siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebiji debu, maka bila disentuh angin ini maka dia akan mati. Dan angin ini berhembus ke seluruh dunia. Maka matilah semua orang mukmin. Dimatikan semua orang mukmin di muka bumi ini. Sampai di bumi pun akhirnya yang tertinggal adalah kejahat-jahat manusia. Nah, pada saat berhembusnya angin itulah hari terakhir keberadaan golongan ini, golongan yang qa'imatan ala amrillah ini, yang menegakkan agama Allah ini. Golongan ahlul hadis ini, ya, ini yang akan hilang setelah berhembusnya angin dari Yaman itu. Sehingga setelah itu diangkatlah ilmu, diangkatlah Al-Quran, ditarik kembali ke sisi Allah di malam hari ketika orang tertidur lelap.
Orang bangun dari tidurnya di pagi hari, didapati mushaf Quran kosong dari tulisan. Karena Al-Quran sudah diangkat ke langit tadi malam. Kitab-kitab yang di situ terdapat ayat-ayat Quran juga pada bagian ayatnya itu kosong. Jadi seluruh dunia ini semua ayat Quran sudah diangkat. Sehingga setelah diangkatnya ilmu semacam itu, di bumi tidak lagi ada azan, bahkan tidak ada lagi orang yang menyebut lafdzul jalalah Allah sekalipun. Ini saat menjelang terbitnya matahari di sebelah barat. Ya. Pintu taubat ditutup kalau sudah terbitnya matahari di barat. Orang masuk Islam sudah nggak diterima. Orang bertaubat sudah tidak diterima. Karena matahari sudah terbit di barat. Dan setelah itu terjadilah peristiwa huru-hara hari kiamat. Nah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi jummarin, akhirnya ada yang membawa jummar. Jummar itu apa? Lemaknya onta. Faqala inna minas syajarati syajaratan. Wa dzakarul hadis. Disebutkan hadis yang sudah kita baca tadi itu. Pertanyaan Nabi, permisalan tentang orang mukmin itu apa? Pohon apa? Itu pohon korma. Wa dzakarul hadis, dan disebutkan hadisnya. Wa zada fi hadhihi riwayah, dan di dalam riwayat ini ada tambahan keterangan, fa idza ana asgharul qaumi fasakattu, maka ternyata aku adalah orang yang paling hadirin yang paling kecil, paling muda dari yang hadir, sehingga aku diam, tidak ikut menjawab. Ini dari mana, sisi mana kita ambil pengertian dari riwayat ini? Al-Imam Al-Bukhari memberikan babul fahm minal ilm, fil ilm, babul fahmi fil ilmi, bab keterangan keharusan orang untuk paham dalam penyampaian ilmu atau apa yang disampaikan ilmu itu. Ibnu Umar memahami terlebih dahulu daripada sahabat Nabi yang lainnya, sehingga sesungguhnya di sini kadang-kadang orang itu lebih paham, tetapi karena malu dia diam. Ya. Dan memang semestinya orang itu
paham tentang ilmu, dan kalau memang disuruh menyatakan apa yang dipahaminya. Jadi ilmu itu, kata para ulama, ialah apa yang dipahami. Kalau cuman informasi saja, atau cuman banyak-banyakan riwayat, tapi tidak memahaminya, itu bukan ilmu. Nah, laisal ilmu bikathratir riwayah, kata para ulama. Innamal ilmu biddirayah. Ilmu itu bukan dengan banyak-banyakan riwayat, tetapi yang dikatakan ilmu itu ialah biddirayah, dengan pemahaman terhadap masing-masing riwayat itu. Nah, kenapa kok ilmu itu intinya ialah memahami setelah menghafalnya, memahami setelah menghafalnya? Ialah karena memang ilmu itu tidak akan bisa diamalkan kalau tidak dipahami. Sedangkan tujuan untuk menuntut ilmu ini adalah untuk apa? Untuk mengamalkannya, untuk beramal dengannya. Kalau orang tidak paham ketika menerima ilmu itu, lah untuk apa? Hah? Jadi, karena ilmu itu tujuannya dipelajari adalah untuk diamalkan, maka yang pokok daripada ilmu itu ialah paham, ya, memahaminya, sehingga mengerti diterapkan pada permasalahan apa ilmu itu, sehingga memudahkan dia untuk beramal dengannya. Nah, itu yang dipentingkan dari riwayat ini. Walaupun Ibnu Umar adalah yang paling muda, tetapi tidak menghalangi beliau menjadi orang yang paling paham. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad yang dimaksud di sini bukan dengki. Hasad yang dibolehkan oleh Nabi itu bukan pengertiannya dengki, tetapi hasad yang dimaksud di situ, yang dibolehkan oleh Nabi, ialah iri. Bedanya dengki dengan iri. Kedengkian itu ialah keinginan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang itu dicabut. Itu dengki. Tapi kalau iri, keinginan untuk saya juga kepingin seperti dia, tanpa berpikir, tanpa berkeinginan untuk dihapuskannya nikmat pada saudaranya itu. Jadi berarti ingin seperti dia. Itu baru yang diperbolehkan. Ingin seperti orang lain. Pada dasarnya iri pun itu tidak boleh. Orang itu dituntun oleh Nabi, oleh sunnah ini, untuk melihat yang bawah, jangan melihat yang atas.
Sebab kalau kamu melihat yang atas, yang lebih dari kamu, kamu akan tidak syukur kepada nikmat Allah. Itu kalau kamu melihat yang lebih dari kamu. Kalau kamu melihat yang bawah, yang lebih kurang dari kamu, kamu akan syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Jadi iri pun sesungguhnya tidak boleh. Apalagi dengki. Iri dengki ini kedua perkara yang dilarang. Ini pengertian dari hasad. Demikian pula hasad itu dalam bahasa Arab bisa bermakna ghibtah. Ghibtah itu iri, ingin seperti dia. Ghibtah. Nah, yang diberitakan oleh Nabi di sini tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu keinginan seperti dia. Ini boleh dalam dua perkara saja. Apa itu? Ialah rajulun fi nafsaini rajulin atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Pertama, ialah pada seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dihabiskan harta itu dalam kebenaran. Ini orang yang boleh kita iri menjadi seperti dia. Warajulin, yang kedua yang boleh kita iri seperti dia adalah seorang yang atahullahul hikmata. Allah beri kepadanya hikmah, yaitu ilmu. Al-hikmah itu lebih spesifik daripada al-ilm. Sebab kalau al-hikmah itu kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, al-hikmah itu ialah ilmu yang difahami. Itu hikmah. Sehingga dimengerti di mana diletakkan atau diamalkan. Itu hikmah. Yang kedua ini adalah orang yang diberi oleh Allah hikmah. Bahwa yaqdi biha. Kemudian dia mengamalkan ilmu itu. Wa yu'allimuha, dan mengajarkannya kepada banyak orang. Mengajarkannya kepada manusia. Orang yang demikian boleh kita iri, ingin seperti dia. Ingin seperti orang yang demikian, di mana diberi oleh Allah ilmu, kemudian dia memahaminya dan beramal dengannya dan mengajarkannya kepada manusia. Itu al-fahm fil ilm. Paham dalam hal ilmu itu penting, sehingga ilmu itu menjadi hikmah. Ya, bisa diamalkan dan bisa pula diajarkan. Selanjutnya babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas itu Al-Kitab, Al-Quran.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap aku. Waqal, kemudian Rasulullah menyatakan, Allahumma allimhul kitabah, ya Allah, ajarilah dia ini, yaitu Abdullah bin Abbas ini, Alkitab. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan Ibnu Abbas menjadi orang yang betul-betul alim tentang Al-Quran. Dan memang sunnahnya seorang guru berdoa yang baik untuk muridnya, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata Imam Al-Bukhari, babu mata yasihhu sima'as saghir, kapan dibolehkannya mendengar ilmu dari anak kecil. Ya, kalau seperti Mikdad ya belum waktunya. Nah, bicara tentang susu, bicara Allah musta'an. Dijadikan pembicaraan oleh para ulama tentang hukumnya menerima ilmu dari yang anak yang belum balik, sah atau tidak. Kenapa kok ini menjadi pembicaraan? Karena memang di zaman beliau-beliau para ulama ini, adanya anak-anak yang belum balik sudah menyampaikan riwayat di zaman sahabat. Gimana hukumnya? Yang belum balik menyampaikan riwayat tentang Nabi, sah atau tidak? Begitu. Wa anhu, dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal, kata Ibn Abbas, aqbaltu rakiban ala himarin atanin, aku pernah datang menunggangi himar atan. Atan itu himar betina. Wa ana yaumaidin qad nahaztul ihtilama, dan aku pada waktu itu hampir nahaztu, aku hampir ihtilam, hampir balik. Ukurannya kalau anak laki baliknya itu ialah kalau sudah mimpi basah. Aku, kata Ibn Abbas, waktu itu hampir balik, yakni belum balik. Ibn Abbas waktu itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat di Mina, tidak menghadap ke tembok atau tidak pakai sutra, tidak pakai pembatas sujud. Kalau orang sholat dituntunkan, diwajibkan orang sholat itu memakai sutra, pembatas. Apakah sutronya itu tembok, ya, sehingga kalau orang lewat antara si orang sholat dengan tembok ditahan, nggak boleh. Nah, tembok itu menjadi sutra. Waktu itu aku melihat, kata Ibn Abbas, Rasulullah sholat tidak memakai sutra.
famarartu baina yaday ba'd as-saffi, maka aku pun melewati di antara saf-saf itu, saf-saf salat itu, yang salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsaltul atana tarta'u fi saffi, dan aku lepaskan himar perempuan, himar betinaku itu tarta, makan, cari makanan di sela-sela saf itu. Orang sedang sholat. Falam yungkar dzalika alayya, yang demikian itu tidak diingkari atasku. Nah, ini riwayat Ibn Abbas ketika Ibn Abbas masih belum balik. Al-Imam Al-Bukhari memberikan riwayat ini menjadi bukti karena beliau termasuk dari orang yang berpendapat boleh diterima riwayat walaupun dari anak yang belum balik, asal memenuhi syarat-syarat penerimaan riwayat. Ya. Dalam hal ini Ibn Abbas terkenal sangat diterima, sangat dipercaya periwayatan hadis beliau. Dari riwayat Ibn Abbas ini, maka pertama adanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilakukan tanpa menghadap sutroh. Beliau sebagai imam, kewajiban sutroh itu atas imam. Nah, di sini menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat seperti mazhab Syafi'i mengatakan, nah ini bukti bahwa memang sutroh itu bukan wajib tapi afdal. Nah, buktinya Rasulullah pernah sholat tanpa sutroh. Nah, pendapat yang lainnya mengatakan ini khususiyah dalam kondisi di Mina. Nah, dalam kondisi di Mina itu tidak adanya kewajiban memakai sutroh. Nah, terjadi perbantahan di antara para ulama dalam memahami ini. Yang kedua, perkara yang kita ambil dari riwayat Ibn Abbas ini, bahwa boleh melewati orang sholat di antara saf-saf itu, ya, seperti yang dilakukan oleh Ibn Abbas ini, untuk mencari saf, posisi saf, ya. Karena yang dilarang itu ialah melewati orang sholat imam dengan sutroh. Nah, itu yang dilarang. Kalau antara makmum dengan makmum, shaf pertama dengan shaf kedua, atau shaf pertama dengan imam, nah, melewati depan mereka itu boleh dengan perbuatan dari Ibn Abbas ini, ya, berjalan di sela-sela shaf itu. Nah, an Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Ar-Rabi' yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, aqaltu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku memahami, aku ingat
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan majjaha fi wajhi majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Aku ingat Nabi itu majjatan majjaha fi wajhi. Rasulullah mengusapkan air dengan satu usapan di wajahku. Wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Beliau mengambil air dari dari ember, kemudian mengusapkannya di wajahku, dan aku waktu itu masih berusia 5 tahun. Nah, ini penyampaian ilmu setelah balik, tetapi peristiwa yang disampaikannya ialah ketika masih berusia 5 tahun, sebelum balik tentunya. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa ilmu itu bisa diterima asal memenuhi syarat, walaupun tentang peristiwa yang dialami oleh orang yang belum balik. Ya. Penyampaian ilmu, saksi ilmu itu tidak sama dengan saksi pengadilan. Kalau saksi pengadilan yang belum balik nggak bisa diterima dalam saksi pengadilan. Tapi penyampaian ilmu ini tidak sama dengan saksi peradilan. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, babu fadli man alima wa 'allama. Bab keutamaan orang yang belajar dan mengajar ilmu. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi menyatakan, masalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, permisalan tentang apa yang Allah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu, kamasalil ghaithi al-kathiri, kamasalil ghaithil kathiri, seperti hujan lebat. Ya, hujan lebat asaba ardon, mengenai bumi. Fakana minha naqiyatan, dari bumi itu ada wilayah tanah yang naqiyah, yang bisa menyerap air. Qabilatil ma'a, bisa menerima air. Fa'an batatil kala, sehingga bisa menumbuhkan rerumputan. Wal ushbal katir, dan juga bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang banyak. Wa kanat minha ajadibu, dan ada pula dari wilayah bumi itu yang ajadib, yaitu batu padas, batu cadas itu yang bisa yang keras. Amsakatil ma, bisa menahan air, jadi menampung air, sehingga seperti tampungan air itu di bumi. Fanafa Allah bi'an nas fasharibu wa saqau wa zara'u,
Sehingga Allah jadikan wilayah atau tempat yang demikian itu, Allah jadikan air yang turun kepadanya itu bermanfaat bagi manusia. Sehingga jadilah sumur atau jadi danau. Orang bisa minum daripadanya karena air itu tergenang, air hujan itu. Dan orang bisa mengambil air daripadanya untuk keperluan pengairan dan bercocok tanam, disirami dengan air yang tergenang di situ. Ada yang demikian. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an. Hujan yang datang dari langit itu ada pula yang menimpa jenis lain daripada bumi, yaitu qi'an. Qi'an ini adalah wilayah tanah yang padang pasir yang tidak menahan air dan tidak menumbuhkan tanaman. Ya. Sehingga kena hujan lebat yang selebat apapun habis. Lewat saja. Nah, tidak bermanfaat. La tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air, wala tumbitu kalaan, dan tidak bisa pula menumbuhkan rerumputan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Demikianlah permisalan tentang orang yang mengerti tentang agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah Ta'ala bihi, dan bermanfaat dengan apa yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, kemudian dia belajar dan mengajarkan, dia berilmu dan kemudian mengajarkan ilmu itu. Kemudian juga wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, adanya permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya, maksudnya tidak mau tunduk daripada ilmu itu. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Permisalan di sini 3 golongan manusia, sebagaimana keadaan 3 tanah ketika menerima hujan, dan ilmu itu hujan. Permisalan kedua, orang yang mendapat manfaat daripada agama Allah itu, sehingga dia akhirnya menjadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu. Ini permisalan tentang orang, permisalan tentang keadaan tanah yang bagus, naqiyah. Kemudian tentang keadaan orang yang tidak tidak tunduk kepada ilmu dan tidak menerima petunjuk Allah. Jadi orang yang menerima ilmu itu, ada yang menerima ilmu itu dan kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Ada yang model orang yang menerima ilmu tetapi dia tidak memberikan ilmu itu kecuali kalau ditanya, diminta.
Yang ketiga yaitu orang yang sama sekali tidak mau menerima ilmu dan tidak menganggap manfaatnya sama sekali ilmu itu. Jadi lewat begitu saja ilmu pada dia. Nah, ini model manusia. Ya. Kemudian babu raf'il ilmi wa dhuhuril jahli. Bab tentang keterangan tentang akan datangnya suatu keadaan, suatu masa ilmu diangkat dari bumi, dan yang tampak ialah kebodohan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati, adalah termasuk dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, ayyurfa'al ilmu, ialah diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahlu, dan menjadi tetap kokoh kejahilan, bercokol kejahilan, wa yushrabal khamru, dan diminumnya khamr, wa yadharaz zina, dan tampaklah perzinaan. Tanda-tanda hari kiamat. Diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu ialah dengan dimatikannya para ulama. Tidak diangkatnya ilmu itu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin bimautil ulama. Allah tidaklah mengambil ilmu itu sekali cabut begitu, tetapi dengan dimatikannya para ulama. Ketika dimatikannya ulama, fayattakhidun nas ru'asa'an juhal, orang pun akhirnya menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fadallu wa adallu, akhirnya si bodoh ini menjadi sesat dan menyesatkan orang. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Nah, itu ketika matinya para ulama. Jadi salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat ketika semakin banyak ulama yang mati. Nah, karena ulama sudah pada mati, standar keilmuan umat rendah. Akhirnya orang bodoh pun dibilang ulama. Ya, karena semakin rendah standar keilmuannya. Ya. Karena orang bodoh dianggap ulama, akhirnya berfatwa sejadi-jadinya. Ya. Sesat dan menyesatkan. Nah, ini tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu adalah sesungguhnya sumber malapetaka pada umat ini, al-jahl, kebodohan. Wa anhu radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, la uhaddithannakum hadisan la yuhaddithukum ahadun ba'di
Sungguh-sungguh aku akan memberikan sebuah hadis yang tidak meriwayatkan kepada kalian seorang pun sesudahku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Inna min asyrafis sa'ati sesungguhnya adalah termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ayyaqillal ilmu, semakin sedikitnya ilmu, wa yadharul jahlu, dan semakin tampaknya kebodohan. Semakin sedikitnya ilmu karena memang orang juga semakin sedikit semangat mempelajari ilmu. Dan orang yang berbicara tentang agama dengan ilmu semakin sedikit pula. Ya. Yang dominan adalah kebodohan dan orang bodoh. Wa yadharuz zina, dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Wa takturan nisa'u, dan perempuan semakin banyak. Wa yaqillar rijalu, dan semakin sedikit orang laki. Hatta yakuna lil khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu, sampai-sampai akan datang satu masa 50 perempuan dipimpin oleh 50 perempuan dipimpin oleh satu lelaki. Nah, kalau sudah begitu fitnah, sehingga terjadi perzinaan dan berbagai bentuk kemaksiatan. Kemudian babu fadlil ilmi, bab keterangan tentang keutamaan ilmu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, utitu biqadahi labanin, aku didatangi oleh seseorang dengan satu mangkok air susu. Fasyaribtu, maka aku pun minum. Hatta inni la arar riya yakhruju fi abfari, sehingga aku sungguh melihat ar-riya, aliran susu, keluar dari kuku-kukuku. Summa a'taitu fadli Umar bin al-Khattab. Kemudian aku berikan sisa susu yang aku minum sampai kenyang itu, aku berikan sisanya kepada Umar bin al-Khattab. Begitu berita dari Nabi. Qalu, para sahabat ketika mendengar cerita Nabi ini, mimpi Nabi itu, mereka bertanya kepada Nabi, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Takwilnya bagaimana wahai Rasulullah? Takbir mimpi itu. Qala, Rasulullah menyatakan, al-ilmu, ialah di situ maksudnya ilmu.
di mana Umar bin Khattab mendapatkan limpahan khusus ilmu dari Nabi. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan apa? Seandainya ada Nabi sesudahku, maka Nabinya itu ialah Umar. Keutamaan ilmu Umar demikian tinggi. Ya. Selanjutnya babul futya wa huwa waqifun 'ala dabati wa ghairiha. Bab berfatwa. Keterangan fatwa yang diberikan oleh Nabi, dan Nabi dalam keadaan di atas kendaraannya dan di tempat lain. Ini adalah keterangan untuk menegaskan bahwa fatwa itu boleh diberikan walaupun dalam keadaan masih berada di atas kuda tunggangan atau onta tunggangan. Ini dicontohkan oleh Nabi. Tidak mesti fatwa itu harus di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu kemudian memberi fatwa, tidak mesti demikian. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqafa fi hajjatil wada'i bi Mina lin-nasi. Nabi berdiri di haji wada waktu itu di Mina untuk manusia. Yas'alunahu, mereka berdatangan kepada Nabi, para sahabat itu, untuk bertanya tentang berbagai permasalahan haji, manasik haji. Faja'ahu rajulun faqala, maka datanglah kepada Nabi seorang pria. Orang ini mengatakan, lam ash'ur fahalaktu qabla an azbaha. Ya Rasulullah, aku enggak ngerasa. Aku tiba-tiba menggundul rambutku padahal aku belum menyembelih korban. Aturan yang biasa ialah menyembelih dulu, halal dulu, terus mencukur rambut, baru lepas kain ihram. Lah orang ini lapor pada Nabi, saya tidak merasa tadi gundul dulu sebelum nyembelih. Bagaimana ya Rasulullah? Qala idbah wala haraj. Silakan. Kamu belum menyembelih? Ayo sudah, kamu sembelih saja korban dan tidak ada halangan apa-apa. Faja'a akhar. Datang lagi yang lainnya. Lam ash'ur fanahartu qabla an armiya. Ya Rasulullah, aku tidak merasa aku dalam keadaan menyembelih korban padahal aku belum melempar jumrah. Qala irmi wala haraj. Sudah, enggak apa-apa, kamu sekarang lempar saja jumrah itu dan tidak ada halangan. Fama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Dan Nabi tidaklah pernah ditanya tentang suatu masalah, didahulukannya sesuatu, diakhirkannya sesuatu dalam manasik haji itu, kecuali mesti Nabi menjawab, kerjakan dan tidak ada halangan. Begitu.
Nabi dalam keadaan menunggang ontanya, dikerubuti oleh para sahabatnya. Ada yang tanya begini, Nabi menjawab, tanya begini, Nabi menjawab begitu. Kemudian babu man ajabal futya bi isyaratir ra'si wal yad. Bab keterangan bagaimana Rasulullah menjawab fatwa cuma dengan isyarat. Isyarat kepala mengangguk atau mengisyaratkan begitu, atau dengan isyarat tangan. Ini juga fatwa, walaupun cuma isyarat. Ini bahayanya ilmu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, bahwa beliau menyatakan yuqbadul ilmu, akan diambil ilmu. Sekali lagi, setiap disebut ilmu maknanya ialah ilmu kitab was sunnah, Al-Quran wal hadis. Akan diambilnya ilmu dari muka bumi ini. Wa yadharul jahlu, dan akan tampak kebodohan orang tentang ilmu Al-Quran was sunnah. Wal fitanu, dan akan tampak al-fitan, fitnah-fitnah. Karena apa? Karena diambilnya ilmu, sehingga orang-orang bodoh akhirnya menyikapi ilmu dengan kebodohannya, sehingga jadi fitnah. Akan terjadi banyak fitnah. Wa yakturul harju, dan akan banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Qila ya Rasulullah wa mal harju. Ada yang tanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu al-harju? Qala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatla. Kemudian Rasulullah menyatakan hakadha. Ketika ditanya apa itu al-harju, hakadha, dengan tangan beliau seperti ini, mengisyaratkan, beliau mengisyaratkan ka'annahu yuridul qatla, seakan beliau menghendaki untuk menyatakan pembunuhan. Orang kalau didominasi masyarakat itu oleh kebodohan tentang ilmu agama, darah akan dienteng-entengkan, dianggap enteng. Ya, ada problem sedikit bunuh, marah dikit bunuh. Darah muslimin dienteng-entengkan, sehingga terjadi banyak pembunuhan. Juga harta muslimin dienteng-entengkan, sehingga banyak terjadi kezaliman dalam hal harta. Perampasan, penipuan, dan sebagainya terhadap harta muslimin, karena jahil. Yang ketiga, kehormatan kaum muslimin banyak diinjak-injak. Ya, orang mulutnya seenaknya aja ngomong, menuduh si fulan berzina, padahal hukumannya menuduh.
berzina tanpa saksi apa? Cambuk 80 kali. Tapi karena tidak ada ilmu, enteng aja. Ya itu berzina. Ya itu begini dan begitu. Wah itu maling, wah itu korupsi, wah itu ini dan itu. Mulut dengan mudah dan enteng sekali, tanpa pertimbangan apa-apa untuk ngomong. Padahal itu mengandung apa? Pelecehan terhadap kehormatan kaum muslimin yang dikatakan tadi apa? Nilainya kehormatan kaum muslimin itu lebih tinggi daripada kehormatan apa? Tanah haram, kehormatan bulan haram. Ya. Tapi karena tidak ada pertimbangan ilmu, ya enak aja orang. Begitu. Ya. Nah, itu ketika ilmu telah diabaikan, maka darah mudah tertumpah, pembunuhan banyak terjadi, dan kezaliman dan sebagainya. Maka perjuangan untuk memperbaiki keadaan umat yaitu dengan menebarkan kebaikan, yaitu ilmu. Bangkitkan umat. Kalau tidak bisa membangkitkan 180 juta umat Islam di Indonesia, berapa yang kamu mampu bangkitkan? Oh, cuman mampu 1 orang. Ya 1 orang kamu. Bangkitkan dia untuk mencintai ilmu agama ini. 10 orang ya, 10 orang. 20 orang dan selanjutnya 100.000 dan selanjutnya. Masing-masing berusaha untuk menggandeng tangan saudaranya untuk mencintai ilmu ini, dan itulah satu-satunya cara menyelamatkan umat Islam, mengeluarkan umat Islam dari problem yang sedang mengepung mereka. Tanpa ini mustahil.